Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama, berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online pra remaja. Apa kabar semuanya? Luar biasa baiknya ya. Semuanya luar biasa. Bang Ciko, apa kabar? Sehat luar biasa, Pak Jesse. Luar biasa pastinya. Dan yes. Bang Daba. Wow, semuanya Puji Tuhan. sehat, puji Tuhan. Luar biasa ya di sini semuanya, dan kami juga berharap guru sekolah minggu mendoakan adik-adik tetap sehat di rumah. Sebelum kita memulai ibadah online pra remaja hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani di ibadah pra remaja. Nah, masih ingat ya dengan kakak abang di sini? Dimulai dari song leader ada Kak Jessi Simamora. Hai adik-adik. dan ada Bang Bersiko. Halo teman-teman. Hai teman-teman, dan juga ada pemusik kita nih, Bang David Sinabariba. Halo Bang, yang semangat ya Bang ya kita nanti ya. Iya, dan di sini juga para agenda kita ada Amang Sintua Yosua Jerry Panjaitan, dan yang berkhotbah hari ini adalah Amang Pendeta Marulitua Silalahi. Teman-teman, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran kita, diri kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
supaya semuanya berjalan dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di sini kami terkhususnya adik-adik atau teman-teman kami para remaja ingin beribadah Tuhan. Bantu kami, ajari kami untuk kami lebih serius lagi Tuhan dalam memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan jiwa dan raga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Pra-Remaja HKBP Rawamangun Minggu 10 setelah Trinitatis. Tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2021 dengan tema Jadilah anak yang membanggakan. Teman-teman, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Yuk, dengan penuh semangat kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai ayat yang kedua, yaitu Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Teman-teman, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan ayat yang kedua, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malah surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu, kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, Tuhan menciptakan suara yang baik dan yang luar biasa kepada kita semua untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk, teman-teman kita bernyanyi lagu Ende Sekolah Minggu nomor 17 ayat 1 sampai 2, Out Nasaribu Haliganda. Out Nasaribu Haliganda.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diterapkan bagi kita pada minggu ini, yang diambil dari kitab Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Bukan berpuasa yang kuhendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, kita mau bernyanyi kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan ayat yang ketiga, meski tak layak diriku. Namun di ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan sukacita. Teman-teman, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat yang ketiga. Terombang-ambing berkeluh, gentar di kancah Kemolo. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman, siapa di sini sahabatnya Tuhan Yesus? Ya, kita semua ya. Tuhan Yesus sahabatku, sahabat kamu, sahabat kita semuanya. Nah, yuk teman-teman kita mau bernyanyi lagu NKB 167 ayat 1. Tuhan Yesus sahabatku. Boleh sambil bergoyang ya. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Matius 23, ayat 23 sampai 28. Kita membacanya secara responsoria. Pada ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Kita bersama-sama, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Nah, teman-teman, kita kembali bersukacita memuji Tuhan. Nah, Kak Jesi mau mengundang teman-teman untuk bernyanyi lagu buku ND 262 ayat 1, Jehovah Tuhaki, dinyanyikan 2 kali, dan ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Yuk kita bernyanyi bersukacita. Si
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, silakan duduk kembali. Kita akan membacakan warta sekolah minggu pada tanggal 8 Agustus 2021. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun pada tanggal 2 Agustus sampai tanggal 8 Agustus 2021. Yuk kita bernyanyi buat mereka. Buat Selamat mereka ulang yang tahun. merayakan ulang tahun. Teman-teman, jangan lupa untuk melakukan presensi online pada link di bawah ini. Bahan ajar untuk Minggu 15 Agustus diambil dari Nats Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21 dengan tema Aku mau belajar memaafkan. Teman-teman agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Teman-teman, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu mendengarkan firman-Nya dan juga melakukannya. Nah, kita mau mendengarkan dan menyanyikan lagu Buku Ende 826 ayat 1 sampai 2, Gohi au Tuhan. Gohi au Tuhan.
damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, pengetahuan dan pengalaman, itulah yang memelihara hati dan pikiran. Amin. Selamat berjumpa adik-adik. Apa kabar? Terima kasih. Coba dulu. Ya, konsentrasi kita, duduk baik-baik. Kita mau dengarkan sabda Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita minggu ini. Yaitu dengan tema, di sini diminta kita semua menjadi anak yang membanggakan. Dari Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Adik-adik, tahukah kamu bahwa orang tuamu bangga padamu? Ya, kadang-kadang ayah dan ibu tidak mengatakan itu secara langsung. Tetapi percayalah bahwa mereka selalu bangga kepadamu. Mereka berjuang melakukan yang terbaik untuk mengasihi dan bangga kepadamu. Serta pasti selalu mendoakanmu setiap hari. Nah, mau tahu adik-adik? Nah, nanti ya, dan ini menjadi tugasmu. Tanyakan dulu pada ayah ibumu, apakah ayah ibumu suka atau banggakan dirimu? Nah, apa saja itu? Nah, apa yang dibanggakan orang tuamu daripadamu? Nah, lalu nanti tuliskan itu ya pada selembar kertas. Nah, mudah. Singkat aja. Yang disukai oleh ayah dan ibu dariku, 1. Isi. 2. Isi. 3. Isi, tuliskan ya. Nah, boleh kau nanti kirimkan atau WA kepada Amang Pendeta. Nanti nomor HP-nya, WA-nya, lihat nanti di Warta Jemaat ya. Nah, kenapa itu perlu? Supaya adik-adik kau tahu. Nah, bahwa orang tuamu itu, ayah ibumu itu pasti bangga dengan kehadiran. Nah, tahu adik-adik, orang Batak itu mengatakan anak kokido hamoraon dia. Nah, anakku itu adalah kekayaan bagiku. Nah, coba adik-adik, itulah kebanggaan orang Batak dengan adanya, dengan lahirnya, dan hadirnya engkau sebagai anak dari orang tuamu. Nah, apa saja itu? Kenapa adik-adik? Nah, di sini Amang Pendeta mau tuliskan ya, bahwa kebanggaan orang tua itu kepadamu adalah, ini menjadi catatan ya, yang mempengaruhi orang tuamu itu, yaitu penerus keturunan. Nah, adik-adik tahu orang Batak kan? Nah, orang Batak itu ada silsilahnya. Dari nenek moyangnya itu, orang Batak itu catat. Tahu siapa opungnya, kakeknya, neneknya, baru ayahnya, ibunya, baru dia sendiri, yaitu cucunya. Nah, baru anak-anak itu menjadi pengikat. Coba
ayah dan ibumu pasti berlomba-lomba ya menyayangimu. Kadang-kadang rebutan itu ya. Bapak dan ibu itu ya berebutan itu mau menyayangimu. Nah, jadi dia menjadi pengikat. Antara ibumu dan ayahmu itu menjadi pengikat. Jadi ayah dan ibu itu pulang ke rumah hanya mau berjumpa melihat ya menggendongmu. Nah, kadang-kadang ayah dan ibu itu berlomba-lomba kasih kau makan, bukan? Disulangi, disuapin, gitu kan? Baru saling menanya. Nah, jadi artinya bapak dan ibu itu bertemu dan bersama-sama karena kau ada menjadi pengikat. Baru yang ketiga, kenapa dia bangga orang tua? Karena bagian dari diri kita itu adalah darah daging kita. Jadi kau itu adalah darah daging daripada ayah dan ibumu. Maka ikatan itu kuat adik-adik. Nah, baru berikutnya yaitu menunjukkan gambaran diri kita. Coba, seorang anak itu bisa mirip dengan ibunya, bisa mirip dengan bapaknya. Ya. Nah, jadi kita merasa ada berharga. Bahwa kau itu betul-betul adalah anak dari ayah dan ibumu. Baru ayah dan ibu itu adalah tempat bergantung. Nah, baru dia sumber sukacita. Kenapa? Coba, apa saja pun bisa diberikan oleh orang tuamu menjadikan kau sukacita. Tetapi ingat, orang tua itu yang tahu kebutuhanmu. Nah, kalau kau minta sesuatu, makanan atau barang atau alat-alat sekolah, nah kau minta, pasti orang tuamu akan berusaha. Nah, supaya kau sukacita. Supaya jangan sakit-sakit. Nah, sesungguhnya orang tuamu sekarang senang. Kasih kau makan banyak, makan yang enak-enak, yang mengandung vitamin, supaya bisa terhindar dari virus corona ini sekarang adik-adik. Nah, baru ya yang berikut adalah kau itu adalah pewaris harta kekayaan daripada orang tuamu. Nah, jadi adik-adik, kalau kau sebagai anak atau sebagai cucu sekarang, tidak terlepas dari orang tua dan kakek nenekmu, opungmu. Nah, ada orang tua, yaitu baru bisa ada anak cucunya. Dan jika dia menginginkan anak cucunya menjadikan kita mahkota dalam hidupnya, maka kita pun harus dapat menjadi teladan dan kebanggaan bagi mereka. Coba perhatikan. Ya, seorang kakek atau nenek opung atau opung doli atau opung buru mau selalu menggendongmu, memberikan sesuatu padamu. Ya, mau mengajakmu main-main kemana-mana, dekat dengan nenekmu. Nah, itulah menjadi mahkota. Ya, mahkota dari nenek kita. Wah, coba nanti tanya itu nenek-nenek atau kakek-kakekmu itu. Senang banget dia. Seperti ada satu kehormatan, ada kebanggaan, ada kekayaan yang besar. Kalau kau itu adalah sebagai cucu dari nenekmu dan kakekmu. Nah, karena itu, ingat ini adik-adik ya, itulah keunggulan, itulah sukacita, itulah perlunya. Kau itu adalah kehormatan atau kebanggaan mahkota daripada nenekmu itu. Coba. Nah, tentu kehormatan bagi kau juga adalah ada nenekmu, ada orang tuamu. Nah, coba itu. Nah, karena itu adik-adik, nah firman Tuhan dalam Amsal ini mengatakan tadi,
yaitu bahwa mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, sekali lagi, mahkota itu apa? Yaitu melambangkan kemuliaan, kehormatan, dan pujian. Adik-adik. Nah, pernah kau dengar cerita dari kawan-kawanmu bahwa neneknya baik, kakeknya betul-betul sayang sama dia. Wah, luar biasa adik-adik. Kenapa? Kau itu adalah mahkota dari kakekmu, nenekmu itu. Kemuliaan, kebanggaan, jadi pujian. Nah, kau juga pasti punya kehormatan kau. Kalau nenekmu itu baik, kakekmu itu sayang samamu, itu kehormatan kita. Mau jadi terhormat? Mau jadi mahkota? Ya ini adik-adik. Jadi karena itu apa? Karena itu kau harus yang pertama. Nah, menjadi mahkota orang tua adalah anak cucunya. Maka cucunya itu harus belajar. Harus dididik supaya mereka menurut jalan Tuhan yang patut baginya. Nah ini adik-adik. Jadi jangan sekali-sekali mempermalukan ibu bapamu ya. Nah jadi itu adik-adik. Kalau kau mau jadi mahkota, kebanggaan, ya sukacita, kemuliaan daripada nenekmu, kau harus belajar. Harus baik-baik. Supaya kau berhasil. Wah coba. Seorang nenek atau kakek kita, opung kita pasti bangga. Kalau mendengar cucunya apa? Cucunya itu hidup benar. Itulah sukacita bagi orang tua. Kalau anak-anak kau itu menjadi baik, pintar, berhasil nantinya. Nah itu. Jadi kau harus belajar adik-adik ya. Belajar dulu terus. Nah, jadi artinya kau mau menjadi kemuliaan orang tuamu. Nah, jangan mau digoda, jangan mau menyimpang ke sana kemari ya adik-adik. Nah, tetap berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, adik-adik, kemudian kehormatan anak-anak ialah nenek moyangnya. Maka kau itu harus gunakan kepandaianmu. Gunakanlah tadi kedudukanmu itu. Kau sebagai cucu yang terbaik. Menjadi kebanggaan dari keluarga. Maka gunakanlah itu. Ya, statusmu itu membawa kebanggaan bagi keluarga. Karena itu adik-adik. Kenapa? Nanti apapun yang dimiliki kakekmu dan orang tuamu itu kau yang mewarisinya. Ya. Nah, jadi tetapi semuanya itu adik-adik bukan kemuliaan yang sesungguhnya. Kemuliaan itu bukan terletak pada harta. Tetapi kepada jika kau menghormati orang tuamu. Ya kau menghormati dan sayang kepada kakek dan nenekmu. Nah, jadilah teladan ya. Jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, kasih dan kesucian. Nah, jangan hanya main-main aja terus. Jangan hanya royal dengan waktu-waktumu. Gunakan dengan belajar. Ya. Jadi baik-baik, jangan marah-marah. Jangan cerewet. Ya. Ya, gunakanlah itu semua supaya seisi rumahmu itu bisa mereka sukacita dan senang bersama engkau kehadiranmu. Nah ini adik-adik ya. Jadi dikatakan sekali lagi di sini, mau jadi mahkota kebanggaan kemuliaan daripada orang tua? Kau mau memiliki kehormatan karena ada kehadiran anak dan orang tuamu dan nenekmu? Nah berdoalah ya adik-adik. Terus apa yang dikatakan oleh nenekmu, apa ya nasihatnya bagi didikan orang tuamu, ikutilah dengan baik. Jadi sekali lagi adik-adik, jadi agar kau menjadi anak-anak, menjadi mahkota orang tuamu, biarlah hidupmu di dalam kebenaran,
baru mau dididik, mau belajar. Mau adik-adik? Iya tentu ya. Jadilah kau nanti jadi penerus keluarga, penerus bangsa, dan penerus gereja ke masa depan yang akan datang. Tuhan pasti memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Kau telah menghadirkan kami di tengah-tengah keluarga kepada ayah dan ibu, juga sekaligus kepada nenek dan kakek kami, Opung Doli dan Opung Boru, dari kedua belah pihak ayah dan pihak ibu. Ya Tuhan, sungguh mulia, sungguh hebat, berharga sekali rupanya Tuhan. Kami menjadi anak-anak sekarang, khususnya para remaja. Sehingga Kau begitu perhatian peduli kepada kami. Begitu sayang kepada kami Tuhan. Sehingga firman-Mu mengatakan, mahkota daripada orang-orang tua adalah anak cucunya. Itulah kami Tuhan. Itulah keberadaan kami. Dan kami juga mendapat kehormatan jika nenek orang tua kami juga Kau berkati menjadi guru, orang tua, pelindung, dan yang memberikan kami kecukupan. Terima kasih Tuhan. Jadilah kami anak yang dapat dibanggakan dengan prestasi yang baik, dengan kepintaran, dengan kemampuan nanti untuk bisa menyenangkan hati orang tua kami dan menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah kami semua, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, ini waktunya kita akan memberikan persembahan yang luar biasa untuk Tuhan. Nah, kami GSM mengundang teman-teman dan juga mama papa dengan sukacita mengirimkan persembahan ke nomor rekening yang di bawah atau mengirimkan melalui barcode yang ada di sebelah kanan KJC. Nah, teman-teman istimewa enggak? Pastinya. Bang Ciko? Istimewa. Semuanya kita istimewa. Aku istimewa, teman-teman juga istimewa. Yuk, kita mau bernyanyi lagu Aku Istimewa dengan gerakannya ya. Silakan Bang David. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikmu semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Kami pendeta dan liturgis, begitu juga dari tim musik dan tim multimedia, menyampaikan kepada adik-adik praramaja semua, salam sehat, terus belajar, terus semangat. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.